Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kelas 8A khususnya SMP Negeri 1 Bondowoso kelas 8A sampai E ya. Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan karena meskipun kita masih PJJ belum PTM ya. Semoga bulan depan kita bisa PTM ya, supaya kalian tidak perlu PJJ, kalian bisa tatap muka dengan bapak ibu guru ya. Nah, sebelum mulai untuk pembelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk pertemuan pada hari ini tentunya setiap hari Senin, sekarang tanggal 23 Agustus 2021, Ibu akan menyampaikan materi tentang berita. Masih dalam bab 1 ya, kita pertemuan PJJ yang keempat, yang lainnya itu penugasan. Maka yang akan Ibu sampaikan di sini tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Apa saja yang ingin Ibu sampaikan? Tentunya hanya 3 poin saja ya, tidak lama-lama, biar kita mulai sudah. Yang pertama, nanti kita akan membahas pentingnya berita. Lalu yang kedua, menyampaikan berita, dan yang ketiga tentang menyunting berita. Nah, nanti kalian belajarnya hanya sedikit. Kita mulai dari pentingnya berita. Pada pertemuan yang kemarin, kalian masih ingat tentang apa saja yang telah Ibu sampaikan? Salah satunya tentang struktur teks berita dan unsur kebahasaan teks berita. Yang belum nonton, jangan lupa kalian standby di TV SMP 1 Bondowoso ya. Nanti kalian lihat di situ ada beberapa video live streaming, kalian cari yang bahasa Indonesia oleh Ibu Lutfiah. Nah, yang belum menonton kalian bisa cari di YouTube dengan alamat TV SMP 1 Bondowoso. 1. Pentingnya berita. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, bahwa pentingnya berita itu menambah wawasan dan pengetahuan. Ketika kita sudah membaca atau mendengarkan atau sebuah berita, berarti di situ kita telah menambah ilmu pengetahuan dalam berita tersebut. Tentu mengasah kecerdasan. Dalam berita itu kosakatanya banyak sekali ya, terus banyak yang menggunakan, misalnya ada menggunakan bahasa Inggris juga, berarti kosakata kalian akan semakin banyak dengan membaca berita atau mendengarkan berita. Yang keempat, membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Selain 3 hal tadi, kalian berbicaranya, berkomunikasinya pasti akan bertambah, akan meningkat banyak. Karena apa? Karena kalian sudah menambah kosakata, maka berkomunikasinya semakin bagus, semakin banyak, semakin terampil. Dan yang kelima adalah meningkatkan pemahaman. Jadi ketika kalian sedang melihat atau membaca berita atau mendengarkan, berarti kalian itu tidak hanya melihat saja, tidak hanya membaca, tapi kalian harus memahami berita yang didengar, dilihat atau dibaca. Lanjut tentang menyampaikan berita. Nah, untuk siapa sih berita ini? Untuk siapa sih berita diberitakan, ditayangkan? Untuk masyarakat luas atau halayak ramai. Cara membacakan atau menyampaikan berita yang baik, yang pertama kalian harus menggunakan intonasi bervariasi, intonasinya, pendek besarnya. Lalu yang kedua ada penggunaan artikulasi atau pengucapan huruf, kata dan kalimat harus jelas. Yang kalau A,
Kebumen, E-nya harus benar. Kota, O, A, I, U, E, O, hurufnya harus betul, harus artikulasinya, pengucapannya harus benar dan jelas. Kalimatnya harus jelas dan jelas, tidak boleh keliru ya. Yang ketiga ada volume keras lembutnya suara harus jelas dan mantap. Nah, ada pengerasan ya, ada penekanan kata kadang ya. Lalu yang keempat ada tekanan kata harus tepat, terutama pada istilah asing. Istilah asing berarti bahasa asing, misalnya ada bahasa Inggris, lalu ada Belanda, bahasa Arab, bahasa Korea, dan bahasa Jepang, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, itu yang harus ditekankan ketika membaca atau membawakan sebuah berita. Lalu yang kelima, mengukur kecepatan berbicara. Kadang ketika menyampaikan berita kalian harus tepat dengan kecepatannya, lalu ada pelan-pelannya, pokoknya itu harus sesuai dengan apa yang dibaca, situasinya bagaimana. Nah, ini yang terakhir, kalian menyunting berita, ada tujuan dan ada apa sih kesalahan yang harus dicegah. Nah, yang pertama menyunting berita, berarti disunting kalau sudah jadi lalu diperbaiki, disunting mana yang belum mana yang masih kurang. Lalu tujuannya apa? Satu, meringkas atau melengkapi teks berita, itu tujuan dari menyunting berita. Apakah berita tersebut kurang lalu harus dilengkapi. Kalau dalam berita masih ingat ya, pokok-pokok berita itu jangan lupa tentang 5W plus 1H, pasti di situ ada ya. Nah, yang kedua tentang mencegah terjadinya kesalahan bahasa. Biasanya ada ejaan dan tata bahasa. Kadang itu harus dikoreksi lagi, lalu disunting lagi, diperbaiki. Nah, yang ketiga memastikan struktur penulisan berita benar. Strukturnya bagaimana? Struktur piramida kebalik ya, masih ingat strukturnya, struktur teks berita ya. Ada judul kepala berita, ada kepala berita, ada badan berita, ada kaki berita atau ekor berita. Nah, yang keempat ada mencegah kesalahan pada isi berita. Mencegah kesalahan pada isi berita, isinya itu harus sama, harus sesuai dengan kronologis, harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fakta yang terjadi ya. Nah, yang terakhir ini ya, kesalahan isi yang harus dicegah. Misalnya berarti dalam sebuah, kalau sudah disunting itu nanti kalian diperiksa lagi apakah masih ada kesalahan isi. Lalu yang pertama yaitu mencegah masuknya opini wartawan. Opini berarti pendapat seseorang ya. Ada wartawan, misalnya ada konflik, pengadilan, sara, kampanye politik, perseteruan bisnis, dan lain-lain. Nah, yang kedua, mencegah adanya pengulangan yang membosankan. Jadi berita itu tidak boleh diulang-ulang, kalimatnya tidak boleh diulang-ulang. Karena apa? Karena nanti kita sebagai penikmat berita, pendengar atau pembaca, kita akan merasa bosan. Yang ketiga, mencegah masuknya iklan terselubung. Nah, iklan terselubung, entah itu dari mana, tiba-tiba ada iklan masuk. Nah, kita harus mencegahnya ya. Yang keempat, mencegah pencemaran nama baik. Harus dijaga baik-baik ketika kita sedang menyampaikan berita. Lalu informasinya dari siapa, kita harus menjaganya dengan baik, nama baik, pokoknya harus ketat ya. Yang kelima, mencegah berita basi atau kadaluarsa. Jadi kalau ketika kita menyampaikan berita, kita harus tahu bahwa berita itu yang sedang terjadi, tidak boleh beberapa bulan yang lalu kita sampaikan sekarang, itu namanya berita kadaluarsa atau basi. Nah, burung dara, burung nuri, terbang ke hulu, melintas kali. Pertemuan kita sampai di sini.
lain waktu jumpa kembali. Terima kasih, sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.